Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kami atas nama majelis mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang baru mengikuti ibadah di GKJ Jemaat Pare. Dan untuk saudara-saudara semua, kami mengucapkan selamat beribadah. Untuk pembuka, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 97, bait 1, 2, dan 4. Malaikat dari surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh. Biarlah di dalam hati kita masing-masing mengakui yang demikian, bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, juga Tuhan yang setia melawat dan memelihara segenap ciptaan dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya yang beribadah di saat ini. Amin. Demikian sabda Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Mari bersama kita merespon akan firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 110 bait yang pertama dan kedua.
silakan duduk. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Maha mulia Allah Bapa dan Tuhan kami yang datang menjumpai kami di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat peristiwa Natal yang kami rayakan di hari kemarin. Dikau datang untuk mengenalkan Dikau sebagai Allah yang penuh kuasa, yang maha mulia, Raja di atas segala raja. Sehingga sepatutnya dunia dengan segala isinya bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Dikau berkenan memanggil kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, untuk menyambut kelahiran yang mengampuni dan menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, betapapun demikian kami senantiasa menyadari bahwa sepanjang kami menjalani hari-hari kehidupan pemberian Tuhan di dunia yang penuh dengan kefanaan, kami cenderung untuk hidup di dalam kegelapan dan kesesatan. Kami cenderung hidup menurut keinginan dan kata hati kami. Kehidupan kami sering bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami mengakui dan menyesali semua dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Seraya dengan penuh belas kasihan memohon, berkenan Tuhan mengampuni kami. Ampuni kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk Bapak Ibu bersama-sama berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh hati mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, menyediakan pengampunan bagi kita yang datang memohon belas kasihan daripadanya. Demikianlah sabda bahagia bagi setiap kita yang datang baginya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita merespon akan berita sukacita ini dengan Kidung Jemaat 112. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Anak Maria
duduk. Baiklah, sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pujian penyembahan telah kita naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan, berkat kerohanian kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini telah Engkau sertai, telah Engkau bawa ke tempat ini karena kasih Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terlebih lagi, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu buka setiap kami, hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami untuk menerima kebenaran ini. Terlebih lagi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja dan menjadi berkat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kebenaran firman pagi hari ini kita ambil dari Lukas 2 ayat yang Lukas 2 pasal 41 sampai Lukas 2 41 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia dengan heran dan akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu
dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus waktu bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan miskin dikasih dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Begitulah sabda Tuhan yang diperdengarkan bagi kita semua. Kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan di hidup kita setiap saat. Amin. NKB 117 bait yang pertama dan kedua. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk ada kembali dalam persekutuan yang menyembah Tuhan di Minggu 26 Desember 2021. Kita merenungkan sabda Tuhan di hari ini dengan tema bertumbuh. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kalau kita mendengar kata bertumbuh berarti kita lalu segera memikirkan tentang ada sebuah perubahan dari sesuatu hal kecil menjadi yang lebih besar, bentuk yang kecil menjadi bentuk yang lebih berbeda. Jadi ada sebuah proses. Benih jagung yang ditanam butuh beberapa waktu, hari untuk bisa mengeluarkan tunasnya, kemudian bertumbuh besar dan menghasilkan buah. Jadi secara alamiah yang namanya pertumbuhan itu selalu membutuhkan proses. Begitu juga dengan pertumbuhan pada diri manusia. Butuh proses.
dan yang selalu diharapkan adalah pertumbuhan yang terjadi pada diri manusia itu adalah seiring dengan bertambah usia, maka pertumbuhan itu seimbang antara fisik, psikis, mental, jasmani, rohani. Diharapkan agar pertumbuhan itu adalah seimbang atau secara seimbang. Bapak Ibu Saudara kekasih, kisah yang kita baru dengar, kita baca tadi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun sebagai manusia sejati mengalami proses bertumbuh. Hanya saja di dalam bacaan kita tadi kalau kita cermati, pertumbuhan Tuhan Yesus ini tidak biasa. Mengapa? Karena di usia 12 tahun sudah bisa bersoal jawab dengan para alim ulama atau para pemimpin agama Yahudi di Bait Allah. Disampaikan dalam bacaan kita tadi bahwa orang yang mendengar percakapan antara para pemimpin agama Yahudi dengan Tuhan Yesus, mereka merasa takjub. Takjub karena kecerdasan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Memang secara simpel saja saya dan Bapak Ibu berpikir ya enggak apa-apa, Tuhan Yesus kalau pintar ya wajar. Karena dia pemilik segala pengetahuan dan dia Tuhan. Itu kalau kita berpikir secara simpel. Namun kalau kita cermati, peran yang demikian ini tujuannya apa? Ternyata keberadaan Tuhan Yesus yang ditampilkan seperti itu adalah supaya menjadi sebuah teladan. Bahwa di dalam usia yang muda sekalipun sudah harus berpikir tentang bagaimana memiliki kedekatan dengan Tuhan. Usia 12 tahun sekalipun punya hak untuk berelasi dengan Tuhan. Punya hak untuk tahu tentang pengetahuan tentang Allah. Punya hak untuk terlibat di dalam persoalan-persoalan kehidupan yang beriman. Begitu juga Bapak Ibu, kita memperhatikan kecenderungan Maria dan Yusuf sebagai orang tua. Bapak Ibu, tentunya menjadi orang tua bagi Yesus yang adalah Tuhan itu ternyata tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Dikatakan dalam cerita tadi, Maria dan Yusuf sedang mencari dengan penuh kecemasan. Mereka sesungguhnya menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam wujud manusia. Sehingga seharusnya mereka tidak memperlakukan Yesus sebagaimana anak-anak lainnya. Namun saya katakan tadi, memang tidak mudah menjadi orang tua bagi Yesus. Tidak mudah posisi yang sedang diperan oleh Yusuf dan Maria. Mereka berpikir cara memelihara, merawat Yesus itu disamakan saja dengan yang lain-lain. Mereka punya kekhawatiran, kok Yesus hilang? Di mana? Mungkin takut apakah diculik. Sehingga mereka mencari berhari-hari. Mereka sudah berusaha maksimal agar jangan sampai terjadi apa-apa dengan Yesus remaja. Dan itu yang mereka pikirkan dengan keterbatasan pikiran sebagai manusia. Saudara-saudara kekasih, menarik untuk direnungkan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan teladan. Kalau kita renungkannya, dia meninggalkan teladan dalam usia itu kepada anak-anak remaja di seluruh dunia, bahwa dalam hal mengenal Allah tidak dibatasi oleh usia atau faktor usia seberapapun. Dengan kata lain,
dekat dengan Tuhan atau beriman kepada Tuhan tidak perlu harus tunggu dewasa, tidak perlu harus tunggu angkat CD dulu. Kalau mau berdoa tidak perlu sudah berumah tangga dulu baru rajin berdoa, atau sudah CD dulu baru mulai berdoa. Taat kepada Tuhan tidak perlu harus menjadi sebuah keluarga dulu. Tidak. Siapapun dalam segala tahapan usia harus memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Catatan bagi anak-anak remaja. Begitu juga peringatan dan catatan kepada para orang tua, bahwa mendampingi anak dalam proses bertumbuh, jangan selalu kita utamakan sisi tertentu saja. Ya, yang sangat nyata, orang tua itu berpikir soal bagaimana anak itu bisa bertumbuh dengan baik secara fisik, lalu juga secara intelektualitas, secara akal, secara kemampuan berpikir. Itu yang selalu diperhitungkan, sehingga tidaklah menjadi heran kalau kita melihat orang tua ketika anak mulai bertumbuh diberikan makanan yang bergizi, makanan untuk pertumbuhan, makanan untuk pertumbuhan otak dan sebagainya, kemudian anak itu diberikan les dan sebagainya. Tujuannya supaya pertumbuhan anak itu menurut kita seimbang adalah fisiknya dan kemampuan intelektualitasnya. Itu yang selalu menjadi pikiran di dalam pendampingan kepada anak. Dan kadang-kadang persoalan spiritualitas kita lalu abaikan, bahkan dianggap tidak penting atau tidak terlalu penting. Padahal kehidupan spiritual, kedekatan dengan Tuhan itu adalah benteng, kemampuan seseorang untuk bisa menentukan langkah-langkah yang tepat dalam kehidupannya. Seseorang yang punya kemampuan secara akademik maupun kemampuan dalam pekerjaan, ketika tidak diimbangi dengan kehidupan spiritualitas, maka dia akan menjadi pribadi yang mungkin saja melakukan berbagai kejahatan yang sangat mungkin kalau ada kesempatan bisa saja menyalahgunakan kewenangannya, kekuasaannya. Yusuf dan Maria seolah-olah tahu apa yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka selaku orang tua bahwa taat kepada kehendak Bapa di surga adalah hal yang lebih utama dari segalanya, termasuk orang tua biologis sekalipun. Itu yang ditegaskan oleh Yesus remaja. Ya, diungkapkan dalam bacaan kita tadi bahwa orang tuanya tidak paham tentang hal itu. Semoga ini kita yang sekarang mendengar paham bahwa kalau anak lebih taat kepada Tuhan, saya dan penjaringan jangan marah. Karena kita hanya diberikan kepercayaan sedikit waktu untuk membawa anak-anak itu kepada pengenalan akan Tuhan. Jangan kita bertindak seolah-olah kita Tuhan atas mereka. Kita cuma wakil dari Tuhan. Wakil kadang-kadang salah, kadang-kadang keliru. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ingatkan tadi kepada Maria dan Yusuf bahwa aku sedang memenuhi kehendak Bapa di surga. Aku sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Kekasih Tuhan, kalau direnungkan perjalanan kehidupan manusia dari waktu ke waktu, kalau kita mau banding-banding, ternyata perihal kejahatan itu pertumbuhannya makin tinggi dibanding dengan perihal kebaikan. Kalau dulu nun sewu, kalau orang mau mencuri uang orang lain, ya dia harus datang secara fisik mengambil.
Tapi sekarang tidak perlu, cukup dengan kemampuan iptek dia bisa masuk ke nomor rekening orang lain dan dia bisa mengambil dengan tenang dan nyaman. Artinya bahwa proses pencurian itu sudah masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Orang kalau mau melakukan kejahatan tidak perlu dalam dunia fisik, cukup dengan HP saja sudah bisa. Orang berpacaran lewat HP sudah bisa, tidak peduli itu siapa dia, anak remaja, orang tua, suami, istri, tidak peduli. Artinya bahwa kejahatan itu sudah semakin diperhalus realitasnya sehingga orang kadang-kadang tidak sadari, atau mungkin disadari tapi karena aman ya dijalankan. Sehingga semakin hebatnya kejahatan itu menyelinap. Dia bisa ada di tengah-tengah orang yang penampilannya baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang penampilannya baik tiba-tiba ditangkap polisi ya jangan heran. Karena kejahatan bisa bersembunyi di balik kebaikan. Kejahatan bisa berbaju kebaikan. Tetapi kebaikan tidak bisa, kejahatan tidak bisa, tetapi dari hal yang baik tidak bisa melahirkan kejahatan. Kejahatan tetap kejahatan. Kejahatan tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik, penampilan yang baik. Tapi penampilan yang baik bisa menyatakan sebuah kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di dalam mendampingi anak-anak jangan pernah kita remehkan sisi spiritualitas dari anak-anak kita. Karena kemampuan seperti saya katakan tadi, kemampuan akademik, kemampuan untuk bekerja dengan optimal di tempat pekerjaannya, jika tidak didampingi atau tidak disertai dengan kehidupan kemampuan spiritualitas, maka bisa saja orang itu akan masuk di dalam dunia kejahatan dan kesesatan. Sehingga ketika anak-anak kita bertumbuh, mari kita sertakan dengan pertumbuhan secara spiritualitas, karena itu akan memampukan anak untuk bisa menentukan langkah yang mana yang baik, bukan menurut pikiran manusia, tetapi yang baik menurut pikiran Allah, yang tidak baik pun menurut pikiran Allah, sehingga anak itu bisa melangkah dengan langkah yang pasti. Kekasih Tuhan, hal menarik di bagian akhir dari bacaan kita tadi, di ayat yang ke-52 dikatakan Yesus semakin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Menarik sekali pernyataan ini, sangat jelas kalau dikasihi Allah maka dikasihi manusia. Namun Bapak Ibu, dalam realitas kehidupan, saya dan Bapak Ibu cenderung memilih mendingan dikasihi manusia, mendingan dikasihi suami, mendingan dikasihi istri, mendingan dikasihi sesama tetangga, mendingan dikasihi anak-anak, sekalipun alasan dikasihi itu tidak benar, sekalipun semuanya mengasihi kita tapi Tuhan tidak mengasihi kita, pasti tidak benar. Tetapi kecenderungan saya dan Bapak Ibu adalah mendingan kita dikasihi manusia daripada dikasihi oleh Allah. Tetapi sebuah realitas yang tidak bisa kita ingkari, tidak semua ketika kita dikasihi oleh Allah dikasihi oleh manusia. Ini memang realitas juga yang tidak bisa kita ingkari. Kalau dikatakan tadi kita dikasihi Allah mesti dikasihi oleh manusia. Kalau kita dikasihi oleh manusia belum tentu dikasihi oleh Allah. Tetapi tidak apa-apa, kita punya acuan, dikasihi Allah tidak dikasihi manusia pun tidak apa-apa. Lah kalau tidak dikasihi manusia bagaimana Pak? Masa kita terus dikasihi Allah kemudian kita bertentangan dengan manusia? Tidak apa-apa. Kalau memang saat ketika kita dikasihi Allah dan tidak dikasihi oleh manusia, itu berarti Allah sedang memakai kita untuk sebuah rencananya. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat semua berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di depan, dan persembahan ini kita aturkan ke depan. Dan persembahan ini kita dasari dari firman Tuhan yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Dan persembahan ini diaturkan diiringi pujian nomor 264. Ibadahmu kepada Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara kekasih kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan, puji, puja, sembah dan hormat kami haturkan kehadirat Bapa di surga, karena sungguh Engkau Allah yang baik, yang setia, menyertai dan mengasihi kehidupan kami. Terima kasih bahwa hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk menyatakan penyembahan dan pujian kami di hadapan Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan sabda-Mu bahwa kadang dari yang baik muncul kejahatan. Dari kejahatan tidak pernah bisa muncul sesuatu yang baik. Dan biarlah ini menjadi catatan yang terus kami refleksikan dalam ketika kami menjalani hari-hari kehidupan pemberian Tuhan. Biarlah juga di dalam membangun kehidupan pertumbuhan anak-anak, sebagai orang tua kami selalu mengupayakan pertumbuhan yang seimbang antara kehidupan jasmania dan kehidupan rohani, sehingga biarlah anak-anak itu bertumbuh mengabdi kepada manusia tetapi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan selalu menjadi alasan terbesar untuk menentukan langkah-langkah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan menolong kami, menguatkan kami supaya kami semakin memahami kebenaran sabda Tuhan ini. Kami yang hadir di saat ini, baik kami yang ada di ruang gedung gereja maupun kami yang ada di rumah tangga, di rumah masing-masing, Tuhan Yesus menolong kami dengan persoalan-persoalan kehidupan, dengan pergumulan-pergumulan. Tuhan Yesus menolong rumah tangga kami, menolong anak-anak kami dalam proses studinya, menolong anak-anak kami dalam upaya menemukan pekerjaan, menolong anak-anak kami untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan, menolong mereka untuk menemukan teman hidup, menolong rumah tangga yang saat ini sedang mengalami hubungan yang tidak harmonis, bahkan berbagai-bagai pergumulan kehidupan. Tuhan menolong dan mengasihi kami, sebab pertolongan Tuhan sempurna adanya. Kami semua berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Apa dan siapapun kami, sungguh kami membutuhkan kehadiran Tuhan dan pertolongan sejati dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, jemaat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan dengan seluruh aktivitas pelayanan yang ada. Tuhan memberkati kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tingkat majelis jemaat, tingkat komisi, di tingkat kelompok-kelompok, dan semua peran-peran yang Tuhan percayakan. Kami semua diberkati dengan kekuatan, dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan biarlah senantiasa berkenan di hati Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan para warga milik Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit. Tuhan Yesus, tolong jamah dengan kuasa-Mu, nyatakanlah kesembuhan melalui upaya-upaya perawatan dan pengobatan, sehingga biarlah mereka boleh mengalami sukacita karena kesembuhan dan kepulihan. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat yang saat ini sedang mengalami kesusahan, mengalami kedukacitaan, mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan. Tuhan, Dikaulah penolong kami, Dikaulah pengharapan kami, Dikaulah sang penghibur atas setiap kehidupan kami, khususnya saudara-saudara yang kami kasihi.
Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati keberadaan, yakinkan bahwa hal apapun yang terjadi dalam hidup ini bukan sebuah peristiwa kebetulan, tapi bahagian dari rencana kasih Tuhan terkait dengan kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman kepadamu. Oleh karena itu Tuhan berkenan mengasihi para warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan. Kami berdoa menyerahkan para adik Yuswo, para bapak ibu orang tua kekasih yang karena faktor usia terkadang mereka harus berjuang untuk ada bersama-sama kami dalam persekutuan yang beribadah, tetapi ada yang memang harus berada di rumah masing-masing, tidak bisa berkumpul dengan kami, bersekutu dengan kami. Kami berdoa agar mereka senantiasa diberkati Tuhan, diberikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga menjalani hari-hari di usia lanjut ini mereka tetap penuh berserah, penuh tenang dan tentram, karena Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia yang terus berjuang untuk menyatakan berita sukacita tentang lahirnya Kristus, tentang pengampunan, tentang perdamaian yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus. Biarlah berita sukacita ini terus tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Kami yang terpanggil untuk mewujudkan sukacita itu dalam realitas kehidupan berjemaat, Tuhan menolong semua gereja-gereja dimanapun agar mampu menyatakan kebenaran kasih Allah bagi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon dengan sungguh Tuhan mengasihi, memberkati pemerintah kami dengan semua daya upaya untuk berkarya, memberikan pengamanan dan perlindungan bagi warga masyarakat dari berbagai ancaman-ancaman kehidupan. Kami percaya Tuhan memberkati pemerintah kami, bahwa kami bersama-sama mengalami situasi yang sampai saat ini masih mencemaskan, yaitu kami bersama menghadapi kekuatan pandemi COVID-19. Kami bersyukur bahwa berangsur-angsur kekuatan ini melemah, tapi Tuhan tolong kami, tolong pemerintah kami dan setiap kami agar tidak lengah dengan keadaan ini. Kami tetap berjalan dengan aturan prokes yang ada dimanapun kami ada, dimanapun kami berkumpul, sehingga semua kami pun juga ikut menjadi solusi bagi pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang ada di bidang kesehatan, bidang medis. Tuhan mengasihi dan menyayangi mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan yang prima, sehingga mereka bisa melakukan yang terbaik demi untuk kehidupan kesehatan anak-anak bangsa dimanapun. Bapa di surga, terima kasih kami juga datang di pagi hari ini menghaturkan persembahan. Kami akui bahwa amat kecil, tetapi kami percaya Tuhan sanggup memberkatinya dan menjadikannya alat di dalam tangan kasih Tuhan demi pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat bahkan dunia. Tuhan juga ajari kami supaya kami pun mempersembahkan hidup kami, setiap langkah kami, setiap pikiran kami, waktu kami, apa yang kami lakukan, biarlah kami lakukan semuanya sebagai persembahan yang harum untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sesaat lagi akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di saat ini. Mohon ampun manakala di dalam membangun penyembahan ini ada yang tidak berkenan di hati Tuhan. Terima segenap pujian dan sembah kami, dan kami menyerahkan hidup dan perjalanan kami di hari-hari yang akan datang hanya dalam kuasa penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
yang mengajar kami berdoa dengan pujian. Para kekasih Tuhan, saya undang untuk bersama-sama berdiri. Setelah kita bersekutu, memuji nama Tuhan, mendengarkan sabdanya, maka kini Tuhan mengutus kita untuk kembali dalam kehidupan keseharian kita. Di sanalah tempat di mana kita membuktikan apa kata Tuhan bagi hidup kita bersama. Di akhir ibadah ini kita bersama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 127, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah pelindungmu, dan Tuhanlah penolongmu
Dia akan menjagamu dari segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Amin.